Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Karel Shibapa. Semoga kita diberi kesehatan dan kesuksesan. Jangan lupa untuk like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, serta tulis komentar kalian dan tonton sampai akhir. Oke, kita mulai ceritanya. Ridwan adalah seorang pekerja percetakan kecil di pinggiran Jawa Barat yang hidupnya selama ini berjalan sederhana tanpa kejutan. Berarti, ia tinggal di sebuah rumah kontrakan tua yang berdinding tipis bersama sahabatnya sejak SMA, Denny, yang bekerja sebagai ojek online dan sering pulang larut malam. Setiap pagi, suara mesin cetak menjadi latar yang konstan dalam hidup Ridwan. Sementara malam diisi dengan obrolan ringan dan suara televisi yang sering dibiarkan menyala hingga dini hari. Lingkungan tempat tinggal mereka dikenal tenang, meski beberapa warga sering membicarakan sejarah lama kampung itu dengan nada yang tidak nyaman. Di sini dulu banyak yang hilang tanpa jejak, kata Bu Sari, tetangga depan rumah mereka. Suatu sore ketika Ridwan membantu mengangkat galon air, Ridwan hanya tertawa kecil waktu itu, menganggap cerita tersebut sebagai bumbu kosong dari kehidupan kampung yang membosankan. Namun, Denny terlihat tidak sepenuhnya santai. Matanya sempat melirik ke arah ujung gang yang gelap sebelum menjawab, paling cuma cerita orang tua dulu." Malam itu, saat Ridwan duduk di depan televisi, suara angin tiba-tiba berdesir lebih keras dari biasanya, seperti ada sesuatu yang lewat di sela-sela rumah. Ia sempat menoleh ke arah jendela yang sedikit terbuka, namun tidak melihat apapun selain bayangan pohon yang bergoyang perlahan. "Anginnya aneh ya, Den," katanya pelan, mencoba mengusir perasaan tidak nyaman yang tiba-tiba muncul. Denny tidak langsung menjawab, hanya mengangguk sambil tetap menatap layar ponselnya dengan ekspresi tegang yang tidak biasa. Sejak malam itu, Ridwan mulai merasakan ada sesuatu yang berubah, meski ia tidak bisa menjelaskan apa. Pekerjaannya tetap sama, rutinitasnya tidak terganggu, namun setiap kali ia pulang ke rumah, ada sensasi seperti sedang diawasi dari balik dinding. Suara langkah kaki yang bukan milik mereka kadang terdengar di lorong sempit rumah, terutama saat tengah malam ketika semua seharusnya sudah terlelap. "Lo denger itu nggak?" Ridwan pernah bertanya suatu malam dengan suara bergetar. Tetapi Denny hanya menjawab singkat, "Mungkin tikus." Hari-hari berikutnya berjalan dengan ketegangan yang perlahan meningkat tanpa alasan jelas. Ridwan mulai sering terbangun di tengah malam dengan napas terengah, merasa seperti baru saja berlari dari sesuatu yang tidak terlihat. Mimpi-mimpinya dipenuhi tanah basah, suara orang menggali, dan bisikan yang terus mengulang kalimat yang sama. Ia mencoba mengabaikannya dengan menyibukkan diri di tempat kerja, tetapi bahkan suara mesin cetak ini terasa seperti detak jantung yang terlalu keras. "Gue capek banget akhir-akhir ini," katanya suatu sore kepada Denny, berharap mendapat jawaban yang menenangkan. Denny hanya menatapnya beberapa detik sebelum berkata pelan, "Mungkin lo harus pulang kampung sebentar." Jawaban itu terasa aneh bagi Ridwan, karena Denny tidak pernah menyarankan hal seperti itu sebelumnya. Di sisi lain, Bu Sari mulai sering memperhatikan Ridwan dengan tatapan khawatir yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. "Kamu jangan sering pulang malam, Wan," katanya suatu pagi dengan suara rendah, seolah takut didengar orang lain. Ridwan mengangguk tanpa benar-benar memahami maksudnya, tetapi rasa tidak nyaman itu mulai tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam. Suatu malam, saat listrik padam tiba-tiba, rumah kontrakan itu tenggelam dalam gelap yang pekat dan sunyi. Ridwan duduk diam di ruang tengah,
hanya ditemani suara napasnya sendiri dan detak jam dinding yang terdengar semakin keras. Dari arah dapur, ia mendengar suara seperti seseorang menyeret sesuatu di lantai, pelan namun jelas. "Den, lo di dapur ya?" teriaknya, tetapi tidak ada jawaban selain suara itu yang berhenti mendadak. Ia bangkit dengan langkah hati-hati, jantungnya berdegup kencang dan berjalan menuju sumber suara dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Saat sampai di dapur, tidak ada siapapun di sana. Hanya lantai yang sedikit basah, seperti baru saja terkena sesuatu yang lembab. Ridwan berdiri diam, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi, ketika tiba-tiba terdengar suara dari belakangnya. "Lo gak seharusnya lihat itu," bisik Denny dengan suara yang sangat dekat di telinganya. Ridwan terlonjak dan berbalik, menemukan Denny berdiri dengan wajah pucat dan mata yang terlihat lebih gelap dari biasanya. "Lihat apa?" tanya Ridwan dengan napas terburu-buru, tetapi Denny tidak langsung menjawab. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang menekan sebelum Denny akhirnya berkata, "Gak semua hal di sini mau kelihatan." Jawaban itu membuat suasana semakin berat, seolah ada sesuatu yang disembunyikan di balik kata-kata sederhana itu. Ridwan mencoba menertawakan situasi tersebut, tetapi suaranya terdengar kering dan tidak meyakinkan. Malam itu, mereka kembali ke kamar masing-masing tanpa banyak bicara, tetapi Ridwan tahu bahwa sesuatu sedang berubah. Ia mulai merasa bahwa rumah itu bukan lagi tempat yang aman seperti dulu. Hari berikutnya, saat berangkat kerja, Ridwan melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Di depan pintu rumah, tepat di atas keset, terdapat segenggam tanah basah yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tanah itu berbau tajam, seperti tanah kuburan yang baru saja digali, dan di dalamnya ada serpihan kecil seperti kuku manusia. "Den, ini apaan?" teriaknya dengan suara panik, tetapi Denny hanya berdiri di belakangnya dengan wajah tanpa ekspresi. "Jangan disentuh," kata Denny cepat sebelum Ridwan sempat mendekat lebih jauh. Ridwan menatap tanah itu dengan rasa takut yang mulai nyata, bukan lagi sekadar perasaan aneh yang bisa diabaikan. Ia merasa ada sesuatu yang mulai mengikatnya, sesuatu yang tidak terlihat tetapi semakin kuat setiap harinya. Bu Sari yang kebetulan lewat langsung menghentikan langkahnya saat melihat tanah tersebut. "Ini bukan tanah biasa," katanya pelan, suaranya bergetar. "Ini tanah kiriman." Ridwan menelan ludah, mencoba memahami kata-kata itu, sementara angin tiba-tiba kembali berdesir di sekitar mereka. "Kiriman dari siapa?" tanya Ridwan dengan suara hampir putus, namun Bu Sari hanya menggeleng perlahan. "Kalau sudah sampai ke rumah, berarti kamu sudah dipilih," jawabnya sebelum berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Kata-kata itu menggantung di udara seperti ancaman yang tidak bisa dijelaskan. Ridwan berdiri terpaku, merasakan sesuatu yang dingin merambat dari ujung kakinya ke seluruh tubuhnya. Saat ia akhirnya masuk ke dalam rumah, ia tidak tahu bahwa malam berikutnya akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Di dalam kamar, Ridwan mencoba menenangkan diri dengan menyalakan televisi, tetapi layar hanya menampilkan gambar statis yang berkedip-kedip. Suara dari televisi berubah menjadi bisikan yang tidak jelas, seolah ada seseorang yang mencoba berbicara dari balik layar. "Kembalikan tubuhnya." Suara itu terdengar samar, namun cukup jelas untuk membuat Ridwan membeku di tempat. Ia mematikan televisi dengan tangan gemetar, tetapi bisikan itu tidak langsung hilang. "Kembalikan sebelum selesai." Suara itu berulang, semakin dekat dan semakin jelas. Ridwan menutup telinganya, berusaha mengabaikan suara tersebut, tetapi tekanan di dadanya semakin kuat.
Ia merasa seperti ada sesuatu yang sedang menunggunya, sesuatu yang sudah terlalu lama ditahan. Dari luar kamar, terdengar langkah kaki pelan yang mendekat ke pintunya. "Wan, buka pintunya." Suara Denny terdengar, tetapi ada sesuatu yang berbeda dari nada suaranya. Ridwan tidak bergerak, hanya menatap pintu dengan mata lebar. "Wan, kita harus selesaikan ini." Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dalam dan lebih berat. Ridwan merasakan napasnya semakin pendek, seolah udara di dalam kamar mulai habis. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan, tetapi satu hal menjadi jelas. Sesuatu telah dimulai dan ia tidak bisa lagi kembali ke kehidupan normalnya. Malam berikutnya datang lebih cepat dari biasanya, seolah waktu sengaja dipercepat untuk menyeret Ridwan masuk ke dalam sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Ia duduk di ranjang dengan lampu menyala terang, mencoba melawan rasa kantuk yang terasa seperti jebakan. Namun kelopak matanya tetap berat, dan saat ia akhirnya tertidur, suara tanah yang digali kembali memenuhi kepalanya. Dalam mimpi itu, ia melihat dirinya sendiri terbaring kaku, sementara seseorang menimbunnya perlahan dengan tanah basah yang dingin. Jangan tutup." Suara Ridwan dalam mimpi itu terdengar lirih, tetapi tangan-tangan yang menggali tidak berhenti. Ridwan terbangun dengan napas terengah, tubuhnya basah oleh keringat, dan jantungnya berdetak begitu keras hingga terasa di telinga. Ia langsung duduk, mencoba mengingat detail mimpi itu, namun yang tertinggal hanya rasa sesak dan bau tanah yang seolah nyata. "Ini cuma mimpi," bisiknya pada dirinya sendiri, meski suaranya terdengar ragu. Dari luar kamar, suara kursi bergeser terdengar pelan, seperti ada seseorang yang sedang duduk dan bangkit berulang kali. Ridwan menahan napas, mencoba memastikan apakah itu benar atau hanya bagian dari pikirannya yang mulai kacau. "Den," panggilnya dengan suara pelan, tetapi tidak ada jawaban. Ia perlahan membuka pintu kamar dan lorong rumah terlihat kosong dengan lampu redup yang berkelip sesekali. Namun, di ujung lorong, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Ada jejak tanah basah yang memanjang dari pintu depan hingga ke dapur, seperti seseorang baru saja masuk sambil menyeret sesuatu. "Siapa di situ?" tanyanya. Suaranya bergetar, tetapi hanya keheningan yang menjawab. Ridwan melangkah pelan mengikuti jejak itu. Setiap langkahnya terasa berat, seperti ditahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Saat ia sampai di dapur, suara air menetes terdengar jelas dari arah wastafel. Ia mendekat dan mendapati keran terbuka dengan air berwarna sedikit keruh mengalir tanpa henti. Di bawah wastafel, tanah basah menumpuk lebih banyak dari yang sebelumnya ia lihat di depan pintu. "Ini gak mungkin," gumamnya, mencoba menahan rasa panik yang mulai menguasai. Tiba-tiba, dari belakangnya terdengar suara napas berat, bukan miliknya. Ridwan membeku, seluruh tubuhnya kaku, dan perlahan menoleh ke belakang. Tidak ada siapapun, tetapi suara napas itu tetap ada, terasa sangat dekat di telinganya. "Aku di sini," bisik suara itu, sangat pelan namun jelas. Ridwan mundur dengan langkah terseret, matanya menyapu setiap sudut dapur dengan ketakutan yang semakin nyata. Ia berlari kembali ke kamar dan mengunci pintu dengan cepat. Tubuhnya gemetar hebat. "Ini bukan mimpi, ini bukan mimpi." Ulangnya berkali-kali, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun, suara itu kembali terdengar, kali ini dari dalam kamar. "Kamu sudah dipanggil." Suara perempuan tua itu terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Ridwan menutup mata, mencoba mengabaikannya, tetapi bayangan tanah yang menutup wajahnya dalam mimpi kembali muncul. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang mencekam sebelum suara itu akhirnya hilang. Ridwan duduk di lantai, memeluk lututnya, mencoba menenangkan diri.
Saat ia membuka mata, pandangannya tertuju pada tangannya sendiri. Di bawah kuku jarinya terdapat tanah basah yang tidak ia ingat pernah menyentuhnya. "Ini dari mana?" bisiknya dengan suara nyaris tak terdengar. Ia bergegas ke kamar mandi, membuka keran dan mencoba mencuci tangannya, tetapi tanah itu tidak hilang sepenuhnya. Semakin ia menggosok, semakin terasa seperti tanah itu menyatu dengan kulitnya. Air yang mengalir berubah menjadi sedikit keruh dan bau tanah itu semakin kuat. "Berhenti!" Suara itu kembali terdengar. Kali ini dari dalam kepalanya sendiri. Ridwan menghentikan gerakannya. Napasnya tersendat. "Jangan dibersihkan. Itu bagian dari kamu sekarang." Suara itu berbisik dengan nada yang dingin. Ridwan menatap pantulan dirinya di cermin. Dan untuk sesaat ia melihat sesuatu yang berbeda. Wajahnya terlihat lebih pucat. Matanya lebih cekung. Dan ada bayangan gelap di bawah kulitnya seperti sesuatu yang bergerak. Ia mundur selangkah, hampir terpeleset karena lantai yang basah. "Ini gak mungkin," katanya dengan suara serak. Pintu kamar mandi tiba-tiba diketuk dari luar 3 kali, pelan tapi tegas. Tok, tok, tok. Ridwan menahan napas, tubuhnya kembali membeku. "Wan, lo di dalam?" Suara Deni terdengar, tetapi ada nada asing yang tidak bisa ia jelaskan. Ridwan tidak langsung menjawab, hanya menatap pintu dengan mata lebar. "Buka, kita harus ngomong," lanjut suara itu. Ridwan perlahan mendekati pintu. Tangannya gemetar saat menyentuh gagang. Ia ragu beberapa detik sebelum akhirnya membuka pintu sedikit. Deni berdiri di luar dengan wajah yang sangat pucat. Matanya terlihat lelah dan kosong. "Lo kenapa?" tanya Ridwan dengan suara pelan. Deni tidak langsung menjawab, hanya menatap tangan Ridwan yang masih basah. "Udah mulai ya?" kata Deni akhirnya. Suaranya rendah dan berat. Ridwan mengerutkan kening, tidak mengerti maksudnya. "Mulai apa?" tanyanya cepat. Deni menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, "Mereka udah masuk ke tubuh lo." Kalimat itu membuat darah Ridwan seolah berhenti mengalir. "Apa maksud lo?" Suara Ridwan meninggi, campuran antara marah dan takut. Deni menatapnya dengan ekspresi serius, sesuatu yang jarang ia tunjukkan sebelumnya. "Ini bukan cuma gangguan biasa, Wan," katanya pelan. "Ini santet, dan bukan santet yang selesai dalam sekali kirim." Ridwan menggeleng, mencoba menolak kenyataan yang mulai terbentuk di kepalanya. "Gue nggak percaya," jawab Ridwan cepat, meski suaranya terdengar rapuh. Deni mendekat 1 langkah, menatapnya lebih dalam. "Percaya atau enggak, lo udah jadi wadahnya," katanya tegas. Kata-kata itu menggantung di udara, berat dan menekan. Ridwan mundur perlahan, merasa dunia di sekitarnya mulai berubah menjadi sesuatu yang tidak ia kenal lagi. Dari luar rumah, tiba-tiba terdengar suara seperti seseorang menggali tanah tepat di depan pintu mereka. Suara itu jelas, ritmis, dan tidak mungkin salah. Ridwan dan Deni saling menatap, ketakutan yang sama tercermin di wajah mereka. "Mereka datang lagi," bisik Deni. Dan untuk pertama kalinya, Ridwan benar-benar merasa bahwa sesuatu sedang menjemputnya. Kegelapan itu tidak hanya memadamkan cahaya, tetapi juga memadamkan batas antara tubuh dan kesadaran Ridwan. Ia merasakan sesuatu bergerak di dalam dirinya, bukan sekadar rasa sakit, tetapi seperti ada bagian asing yang memaksa masuk dan mengambil ruang. Napasnya tersendat, dadanya terasa berat, dan pikirannya mulai dipenuhi suara-suara yang bukan miliknya. "Kamu hanya pinjaman," suara perempuan tua itu bergema dari dalam kepalanya. Ridwan mencoba melawan, tetapi tubuhnya tidak lagi sepenuhnya tunduk pada keinginannya sendiri. Deni berdiri di depannya dalam gelap,
hanya terlihat samar oleh cahaya bulan yang masuk dari celah jendela. "Wan, dengerin gue," teriak Denny. Suaranya panik namun tertahan. Ridwan menatapnya, tetapi pandangannya kosong, seperti melihat sesuatu yang jauh di belakang Denny. "Lu harus keluar dari sini. Sekarang?" lanjut Denny sambil mencoba menarik tangannya. Namun Ridwan tidak bergerak. Tubuhnya terasa berat, seperti ditarik ke dalam tanah, meskipun ia masih berdiri di atas lantai. Dari bawah kakinya, ia bisa merasakan getaran, seperti sesuatu yang hidup dan bergerak. "Mereka mau bawa lo lagi," kata Denny dengan napas terburu. Ridwan menggeleng pelan, tetapi bukan untuk menolak, melainkan karena sesuatu di dalam dirinya mulai menjawab. "Bukan gua yang dipanggil, tapi gue yang ditinggal." Kalimat itu keluar dari mulut Ridwan, tetapi bukan dengan suaranya sendiri. Suara itu lebih dalam, lebih dingin, dan terdengar seperti dua orang berbicara dalam satu waktu. Denny mundur selangkah, wajahnya penuh ketakutan. "Itu bukan lo," katanya pelan. Ridwan tersenyum tipis, namun senyum itu tidak memiliki emosi. Tanah di lantai kini mulai terbuka lebih lebar, membentuk lubang yang gelap dan dalam. Bau busuk menyeruak keluar, bercampur dengan suara napas berat dari dalam tanah. Perlahan, tubuh yang sebelumnya hanya setengah muncul kini mulai terlihat utuh. Sosok itu adalah Ridwan, namun tubuh yang sudah mati, kulitnya pucat dan retak, matanya terbuka tanpa kehidupan. "Itu tubuh lo yang asli," bisik Denny dengan suara gemetar. Ridwan menatap tubuh itu tanpa berkedip, seolah sedang melihat cermin dari kenyataan yang tidak bisa ia terima. "Kalau itu gue, terus gue ini siapa?" tanyanya pelan. Tidak ada yang menjawab, tetapi suara dari dalam tanah kembali terdengar. "Kembalikan atau ambil yang tersisa." Bisikan itu kini lebih jelas dan penuh tekanan. Denny menoleh ke arah lubang dengan panik. "Ini ritual yang belum selesai," kata Denny cepat, "dan mereka butuh dua hal, tubuh sama jiwa." Ridwan menoleh perlahan ke arah Denny. "Dan sekarang, dua-duanya nggak di tempat yang sama," lanjut Denny. Ridwan tertawa pelan, namun tawa itu terdengar seperti patahan suara yang tidak stabil. "Berarti gue setengah mati?" katanya. Denny menggeleng keras. "Lebih parah dari itu, lo hidup di tubuh yang bukan lagi milik lo sepenuhnya." Tanah di sekitar lubang mulai bergerak lebih cepat, seperti sesuatu sedang bangkit. Tangan dari tubuh yang terkubur itu mulai bergerak, perlahan mengangkat dirinya sendiri. Ridwan mundur, tetapi langkahnya terasa berat. Setiap gerakan seperti ditarik ke arah lubang itu. "Gua nggak mau balik," katanya dengan suara yang mulai retak. Namun, suara lain langsung menyusul dari dalam dirinya. "Kamu harus kembali, atau kami ambil semuanya." Suara itu tumpang tindih dengan suaranya sendiri. Tubuh dari dalam tanah kini duduk tegak, menatap Ridwan dengan mata kosong. Lalu, secara perlahan, tubuh itu mulai berdiri. Tanah jatuh dari kulitnya, memperlihatkan luka-luka yang dalam dan hitam. Itu hidup," bisik Denny dengan suara nyaris hilang. Ridwan tidak bisa menjawab. Tubuh itu melangkah keluar dari lubang dengan gerakan kaku, namun pasti. Setiap langkahnya diiringi suara tulang yang berderak pelan. Ia berjalan mendekat ke arah Ridwan, tanpa ekspresi, tanpa suara. Namun dari dalam tubuhnya terdengar bisikan yang sama. "Selesaikan." Ridwan gemetar hebat, tubuhnya seperti tidak mampu menahan tekanan dari dua arah. "Dan gua gak kuat," katanya dengan suara putus. Denny mencoba mendekat, tetapi tanah di lantai tiba-tiba naik dan menahan kakinya. "Gua gak bisa gerak," teriak Denny panik. Ridwan menoleh, matanya penuh ketakutan yang akhirnya pecah. Tubuh yang bangkit itu kini berdiri tepat di depannya. Wajah mereka sama,
tetapi aura yang dipancarkan sangat berbeda. Yang satu hidup dalam ketakutan, yang lain kosong dalam kematian. Pilih. Suara itu bergema, kini tidak jelas berasal dari mana. Kembali atau hilang. Ridwan menutup mata, air matanya jatuh tanpa suara. Dalam kepalanya, ia melihat kembali malam itu saat ia bertemu nenek di ujung gang. Apapun yang kamu minta harus dibayar dengan sesuatu yang hidup, kata nenek itu waktu itu. Ridwan menggenggam tangannya erat. Gua nggak ngerti, gua nggak mau ini. Namun suara itu kembali. Sudah dimulai, tidak bisa dihentikan. Tubuh di depannya mengangkat tangan perlahan, menyentuh wajah Ridwan. Sentuhan itu dingin, tetapi terasa seperti menarik sesuatu dari dalam dirinya. Ridwan menjerit. Kali ini suaranya benar-benar keluar. "Ah!" Teriakan itu menggema dan tiba-tiba semuanya berhenti. Tanah berhenti bergerak. Tubuh itu diam. Dan dalam 1 detik yang hening, Ridwan merasakan sesuatu terlepas dari dirinya. Sesuatu yang sangat penting. Dan ia tahu, ia baru saja kehilangan sesuatu yang tidak bisa dikembalikan lagi. Keheningan setelah teriakan itu terasa lebih menekan daripada semua suara sebelumnya. Seperti dunia berhenti sejenak untuk memastikan sesuatu benar-benar telah diambil. Ridwan terjatuh ke lantai, tubuhnya lemas dan napasnya tersisa tipis seperti benang yang hampir putus. Di depannya, tubuh yang bangkit dari tanah kini berdiri diam, tetapi perlahan mulai berubah. Wajahnya tidak lagi kosong sepenuhnya, ada sesuatu yang masuk ke dalamnya. "Sudah lengkap," bisik suara itu. Kali ini terdengar puas. Denny akhirnya bisa bergerak. Ia langsung berlari mendekat dan mengguncang bahu Ridwan. Wan, bangun!" Teriaknya panik. Ridwan membuka mata perlahan, tetapi pandangannya tidak fokus, seperti seseorang yang baru saja kembali dari tempat yang sangat jauh. "Den," suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Namun, sesuatu terasa berbeda. Tatapan Ridwan kini kosong, tetapi bukan seperti sebelumnya. Kosongnya bukan karena takut, melainkan karena sesuatu telah hilang. Denny menatapnya dengan napas berat. "Lu masih di sini kan?" tanyanya penuh harap. Ridwan tersenyum tipis. "Tergantung, lo ngomong sama siapa?" jawabnya pelan. Jawaban itu membuat tubuh Denny membeku. Ia perlahan mundur, menatap Ridwan dengan ketakutan yang semakin nyata. "Lo bukan Ridwan," katanya dengan suara bergetar. Ridwan tidak menjawab, hanya menatap lurus ke arah lubang tanah yang kini perlahan menutup kembali. Tanah itu kembali rata, seolah tidak pernah terjadi apapun. Namun, satu hal yang tersisa adalah tubuh yang sebelumnya keluar dari tanah. Kini, tubuh itu berdiri tegak dan perlahan menoleh ke arah mereka. Gerakannya tidak lagi kaku, lebih halus, lebih hidup, lebih seperti manusia. "Yang mana Ridwan sekarang?" bisik Denny pada dirinya sendiri. Tubuh yang baru itu melangkah maju, sementara Ridwan yang jatuh di lantai tetap diam. Keduanya memiliki wajah yang sama, namun hanya satu yang benar-benar memiliki sesuatu di dalamnya. Dan Denny tahu, ia tidak bisa membedakan lagi. "Den," suara itu terdengar dari arah yang berdiri. Namun beberapa detik kemudian, suara yang sama terdengar lagi dari arah lantai. "Den." 2 suara, 1 nama, 2 Ridwan. Denny mundur lebih jauh, napasnya tidak teratur. "Gua nggak ngerti, ini nggak masuk akal," katanya dengan suara patah. Kedua sosok itu kini menatapnya bersamaan. Tidak ada emosi, tidak ada penjelasan, hanya pilihan. Atau mungkin memang gak pernah masuk akal, kata salah satu dari mereka. Lampu tiba-tiba menyala kembali. Semua terlihat normal. Tidak ada lubang, tidak ada tanah, tidak ada tubuh lain. Hanya Ridwan yang berdiri di ruang tengah,
menatap Denny dengan wajah yang tenang. "Kenapa lu kelihatan takut?" tanya Ridwan dengan nada biasa. Denny terdiam, tubuhnya gemetar hebat. Ia menatap sekeliling, mencoba mencari sesuatu yang membuktikan apa yang baru saja terjadi. Namun semuanya bersih, seolah tidak pernah ada apapun. Lo tadi..." Denny tidak bisa melanjutkan kalimatnya. Ridwan hanya tersenyum. "Apa?" Hari-hari setelah itu berjalan aneh, tetapi tenang, terlalu tenang. Ridwan kembali bekerja seperti biasa, berbicara seperti biasa, bahkan tertawa seperti biasa. Namun Denny tidak pernah bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Suatu malam, Denny terbangun karena suara yang familiar. Suara cangkul dari luar rumah. Ia duduk perlahan, menahan napas. Suara itu jelas, ritmis, dan semakin dekat. Tok, gali, tok, gali. Denny berdiri dengan hati-hati, berjalan ke arah jendela. Di luar, di bawah cahaya lampu jalan yang redup, ia melihat seseorang sedang menggali. Seseorang dengan wajah yang sangat ia kenal, Ridwan. Namun, saat Denny menoleh ke belakang, Ridwan juga ada di dalam rumah, berdiri di ambang pintu kamar, menatapnya tanpa berkedip. "Lo lagi ngapain, Den?" tanyanya pelan. Denny tidak bisa menjawab, karena di luar, sosok yang sama terus menggali. Dan dari dalam tanah itu, perlahan muncul tangan lain. Seperti ada seseorang yang akan bangkit lagi. Dan suara itu kembali terdengar, lebih pelan, lebih dekat, lebih dalam. Demikianlah cerita horor pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe-nya.